Nabi tidak meminta barokah di bulan Ramadan, tapi sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Kenapa di Rajab minta barokah, di Sya'ban minta barokah, untuk Ramadan tidak menyebut barokah tapi meminta agar umur kita dipanjangkan sampai Ramadan? Kata ulama, dengan berjumpa bulan Ramadan sudah menunjukkan bahwa umur kita itu barokah. Karena barokah sendiri artinya ziyadatu khairin minallah, kebaikan yang bertambah-tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang umurnya sampai kepada bulan Ramadan seperti seluruh yang hadir menunjukkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi orang yang umurnya barokah. Amin Allahumma. Bagaimana tidak barokah ketika barokah itu ziyadatu khairin, tambahan kebaikan. Coba kita satu kebaikan dilipat gandakan 1000 kali. Itu di Ramadan. Al-hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Ini yang hadirkan campuran di Mandarin, let bicong lilingin saja. Ada yang paham? Ada. Ya seperti ngapal gitu masalah apa? Dia tadi dipesan sama Bapak siapa tadi? Bapak Yusron. Ini yang hadir bukan dari Madura. Jadi ini dari Indonesia. Jadi yang hadir ini bukan cuma pakai bahasa Madura. Kalau saya pakai bahasa Madura, saya Madura ngerti, saya tak Madura. Apa juga ada. Mohon apa Pak Yusron. Jadi nanti nggak apa-apa, saya ceramahnya saya campur bahasanya ya. Saya pakai bahasa sesibak nanti. Sesibak pakai bahasa Madura, sebagian pakai bahasa. Soalnya saya nggak bisa ceramah pakai bahasa Indonesia. Saya biasanya pakai bahasa Madura. Jadi kalau disuruh pakai bahasa Indonesia itu kurang terbiasa. Tetapi kalau masih bahasa Indonesia masih bisa saya layani. Kalau disuruh pakai bahasa Arab, mulia kita anak komik. Karena kebetulan saya pertama kali nyampe Arab cuma sekarang ini. Jadi belum pernah. Kebetulan saya punya family, punya keluarga jadi orang besar di Saudi Arabia, yaitu Kiai Faruk. Beliau ketua Iqamah, kebetulan masih ada family. Cuman orang tidak akan percaya karena beliau besar, saya kecil. Ini pertama kali, makanya saya pas nyampe ke Arab itu agak bingung. Di Masjidil Haram agak bingung, karena di Haram itu kok semuanya Habib. Di Indonesia Habib itu kan jarang-jarang ada Habib hidung panjang pakai jenggot. Di Haram Habib semua. Saya sampai tanya sama pengurus saya yang bawa umroh, Yai Ahmad Rawi. Saya heran, di Mekah itu kok banyak pondok pesantren. Kalau di Indonesia itu kan pondok pesantren, pondok itu jarang-jarang. Tapi di Haram semuanya pondok. Yang mana ya? Itu bukan pondok, itu funduk katanya. Itu saya kira pondok. Pantesan yang ada di Haram hafal Quran semua, ternyata banyak pondoknya. Bukan hafal Quran, tapi memang bahasanya bahasa Arab. Jadi mohon maaf yang tidak mengerti bahasa Madura, nanti kalau saya campur gitu. Soalnya repot. Kalau bahasa gak sama itu repot. Sama dengan ceritanya ada orang Madura nikah sama orang Surabaya, Pak Yusron. Orang Surabaya gak ngerti bahasa Madura, istrinya orang Madura gak ngerti bahasa Surabaya. Pas malam pertama suaminya bilang sama istrinya, dicekel. Lah bahasa Madura dicekel itu begini, Pak. Cekel dia. Padahal suaminya tuh bilang cekel itu pegangkan. HP-nya maksudnya HP. Mohon maaf jangan kemana-mana pikirannya. Jadi si suami bilang dicekel. Cekel di sini. Lah orang Madura itu kalau menikah, kalau belum mau hamil, itu pasti bahasanya masuk KB. Jadi orang Madura kalau tidak ingin hamil, masuk KB. Jadi si istri bilang sama suami, Mas, masuk KB Mas. Kata suami, iya deh masuk KB. Ya Surabaya masuk KB itu ya dong cerasa sekali. Jadi inginnya nggak punya anak, malah anaknya kembar. Kenapa? Bahasanya nggak sama. Apalagi antara Madura dengan Surabaya. Madura sama Madura itu nggak sama. Nggak sama. Madura yang ada di Kalimantan, kan Madura dibagi dua Pak Yusron. Ada Madura negeri, ada Madura swasta. Yang Madura negeri itu saya. Dari Madura 4 kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, itu Madura negeri. Kalau yang swasta seperti Jember, Pasuruan, Banyuwangi, Probolinggo, Madura swasta. Pontianak, Kalimantan Barat, itu bahasanya nggak sama. Banjarmasin nggak sama, beda. Kalau kata orang Madura yang negeri itu jalan, di Pontianak jadi tembok. Makanya
Pontianak, mari kita jalan-jalan ke tembok. Yang cek arah. Nah, itu jalan-jalan ke jalan raya itu kata Pontianak tembok. Kata orang Madura rujak, Madura yang ada di Banjarmasin itu pencok. Madura yang ada di Bawean mancok. Ini kalau tidak mengerti bahasa Madura dengan benar itu bisa hancur. Makanya mohon maaf, jangankan yang di luar Madura, Madura antar Madura bahasanya agak sama. Tapi alhamdulillah meskipun berbeda, agak sama, berkumpul berarti kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Alhamdulillah luar biasa Indonesia. Tadi di mobil saya berbincang-bincang sama Pak Mahfud yang jemput itu. Katanya di Saudi Arabia ada bangunan yang ketinggiannya itu 1 kilo. 1000 meter masih dalam proses. Kata Ki Mahfud itu kurang hebat, lebih hebat Indonesia. Di sini bangunan baru mencakar langit. Di Indonesia belanjanya saja ke matahari. Di sini masih belum nyampe langit, di Indonesia belanja ke matahari. Makanannya terang bulan. Bulannya dimakan, mataharinya jadi pasar. Itu Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Apalagi orang Madura. Orang Madura itu Pak, selangkah lebih maju dari manapun. Slogan orang Madura pasti selangkah lebih maju. Sampai terkenal jual bensin di dekat pom bensin. Itu cuma orang Madura. Cina yang menguasai perdagangan dunia kalah sama Madura ini. Tetap orang Madura selangkah lebih maju. Nanti kalau kita ke Indonesia coba lihat, kalau ada Cina jual emas tokonya besar, selangkah lebih maju orang Madura jual kacang. Makanya orang Madura itu selangkah lebih maju. Gak pernah kalah orang Madura. Dan juga luar biasa IKAMA yang hadir pada kesempatan kali ini memfasilitasi dan juga KJRI yang memberikan wadah dan kesempatan. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan cuma di dunia, tapi kita di akhirat dipersatukan kembali dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mudah-mudahan umur kita barokah. Amin. Mudah-mudahan kita masih bisa merasakan puasa di tahun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kata ulama, Ramadan ini adalah madrasah yang mengajari kita. Tiga persen ini tak apa mengiakan contoh. Boten nopo-nopo. Kalau yang kecil-kecil, karena dia anak-anak muridnya mungkin penampilan, dia bukan zaman berani kayak gitu. Jadi dikira setting Pak Islam sama yang kecil-kecil. Saya di Madura kalau kondangan ke pengajian, acaranya Haflatul Imtihan TK, pas saya jaman, anak-anak naik ke atas semua. Saya dikira siswa baru sama. Jadi bagi kita penceramah mau naik ini nak Islam ni boleh guna. Saya ini kalau orang Pak Islam nggak paham ni, paham. Meskipun nggak paham dia yang ketawa, orang yang ketawa. Mentertawakan orang yang ketawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ramadan ini madrasah. 1 bulan kita diberi pelajaran oleh Ramadan untuk kita gunakan 11 bulan. Makanya kata ulama, puasa kita diterima atau tidak, kita tidak tahu di bulan ini. Apakah puasa saya diterima? Apakah puasa saya mumtaz? Tidak bisa diketahui pada bulan ini. Terus tambah dari Syawal sampai Sya'ban nanti akan ada tanda dan ciri. Apa tanda dan cirinya Ramadan kita diterima? Kata ulama, amalul hasanati ba'daha 'alat tawali. Diketahui madrasah kita, madrasah Ramadan, sukses mendidik kita sebagai santri Ramadan, alumni Ramadan setelah keluar dari Ramadan. Amalul hasanati ba'daha 'alat tawali. Kebaikan-kebaikan yang dilatih di bulan Ramadan bisa direalisasikan setelah bulan Ramadan. Lalu pelajaran apa saja yang diberikan Ramadan? Yang pertama, Ramadan mengajari kita yang puasa di bulan Ramadan dengan sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu. Ini Ramadan. Bapak Ibu ini tadi sebelum sholat asar pasti berwudu. Sebelum berwudu pasti berkumur. Saat berkumur, andaikan kita mau korupsi air, separuh kita buang, separuh kita telan. Jangankan surto, jangankan polisi, tetangga yang ikut wudu di samping kita nggak tahu. Betul. Kalau kita pas berkumur-kumur, kita tulis
separuh kita buat, separuh kita minum. Adakah yang tahu? Ada yang tahu. Polisi tidak tahu, tetangga tidak tahu. Adakah yang mencuri air ketika berkumur-kumur? Kenapa enggak? Kenapa enggak melakukan? Tidak ada yang tahu. Karena di Ramadan kita diajari, polisi tidak melihat, suami tidak tahu, tapi Allah menjaga kita di waktu dimanapun kita berpuasa, sehingga dengan meminum air yang orang lain tidak tahu, Allah akan membatalkan puasa kita. Sayang, keimanan ini kadang cuma di Ramadan. Keluar dari Ramadan kita menilai hanya takut ketika ada yang menjaga, dan kita brutal ketika tidak ada yang menjaga. Kita lebih takut CCTV daripada Allah. Betul. Kalau di jalan raya ngebut yang kita takutkan kan sensor CCTV. Takut kena 400 rial. Betul. Mana kemarin saya dari antar ke Mekah, itu sama polisi karena disuruh belok, mobil kami nggak belok, langsung difoto. Supir cek takut. Kenapa? Karena kena kamera polisi. Padahal di Indonesia kalau sama polisi diberi kamera, orang Indonesia gini. Itu bedanya antara Indonesia dengan Saudi. Di Indonesia nggak takut sama CCTV, nggak takut. Kalau di haram itu sama polisnya kan nggak tidur di Mekah, itu di haram itu. Tapi lebih takut sama CCTV-nya, sama kameranya. Kalau di Indonesia, jangankan polisi yang bangun, sama polisi tidur saja takut. Di sini nggak ada polisi tidur ternyata, nggak ada. Di Indonesia kalau ada polisi tidur pasti pelan. Kenapa? Penyok sepedanya dan tidur. Itu di Indonesia, karena polisi di sana dibagi dua, ada polisi bangun, ada polisi tidur. Kalau di sini ternyata polisinya tidak ada yang tidur. Dan kita diajari untuk iman, sehingga ketika merasa diawasi Allah dalam setiap waktu dan tempat kita, kita akan jujur. Kita tidak akan melakukan kejelekan. Sayang, kejujuran karena keimanan itu kita lakukan di Ramadan. Setelah Syawal kita tidak jujur lagi. Makanya dulu ada cerita, ada orang Indonesia jualan di Mekkatul Mukarramah, mungkin di sekitar Haram, mungkin jualan kaos, jualan baju. Dia kasih bacaan, dia diketahuan orang Indonesia, dia kasih bacaan, dijamin tidak luntur. Akhirnya orang Indonesia yang umroh tanya, Indonesia, Indonesia, ini Indonesia ini, belanja di sini saja. Belanja, kebetulan ada jaminan dijamin tidak luntur. Beli kaos-kaosnya dipakai 3 hari dicuci, luntur. Marah-marah ini ke toko, Mas, sampai ini orang Indonesia, saya Indonesia, lu kok nipu sampai? Nipu apa? Nah ini ada bacaan dijamin tidak luntur. Nah ini kaosnya luntur. Dijawab sama yang jualan, Pak, di sini Saudi Arabia, di sini Mekkatul Mukarramah, di mana-mana kalau di Mekah itu bacaannya bukan dari kiri tapi dari kanan ke kiri. Ini bukan dijamin tidak luntur, tapi luntur tidak dijamin. Loh, kenapa kok bisa demikian? Kita kadang-kadang mau jujur kalau ada yang mengawasi, tapi ketika tidak ada yang mengawasi kita akan berbuat curang kembali. Sama kalau di Indonesia, kalau lagi lampu merah, maka karena bukan CCTV di Indonesia, bukan sensor tapi polisi, itu kalau sudah tidak ada polisi pasti nerobos lampu merah. Itu di Indonesia. Jadi kalau lihat kanan tidak ada polisi, kiri tidak ada polisi, pasti nerobos lampu merah. Pas nerobos ketahuan polisi, pinggir mas, pinggir. Dari mana mas? Bangkalan. Sampean tahu tata cara berkendara? Tahu. Sampean tahu kalau lampu merah nggak boleh nerobos? Tahu. Sampean tahu di sini tadi lampu merah? Tahu pak. Lu kok nerobos? Saya tidak tahu di sini ada bapak. Jadi kita akan berbuat baik kalau dijaga. Kita akan berbuat baik kalau diawasi. Tapi kita akan kembali brutal ketika tidak ada yang mengawasi. Kenapa kok demikian? Keimanan yang berimbas kejujuran hanya kita lakukan di Ramadan. Tapi keluar dari Ramadan kejujuran itu kita tinggalkan. Padahal Allah tidak hanya menjaga kita di bulan Ramadan, tapi Allah menjaga kita juga di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, 1 bulan kita dididik oleh Ramadan, iman, merasa diawasi Allah. Kita tidak makan, tidak minum meskipun tidak ada orang, karena yakin ada Allah. Maka marilah kita lakukan itu di luar Ramadan dengan merasa selalu dijaga oleh Allah. Maka kita tidak akan melakukan kemaksiatan. Karena meskipun orang lain tidak tahu, polisi tidak mengawasi, Allah menjaga kita tanpa tidur. Sehingga kalau ini sukses, maka kita akan menjadi orang yang amalul hasan
hasanati ba'daha 'alat tawali. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Jadi Ramadan mendidik kita iman. Ramadan mendidik kita jujur. Yang kedua, Ramadan mendidik kita istiqomah. Ini istiqomah. Melakukan kebaikan itu gampang, tetapi istiqomah mempertahankan kebaikan itu tetap dilakukan, itu yang sulit. Betul. Tahajud siapapun bisa melakukan. Yang sulit istiqomah tahajud. Ngaji itu gampang. Yang sulit istiqomah ngaji tiap hari, itu yang sulit. Betul. Bahwa ini Ramadan ini kita tiap hari pasti makan jam 6.30. Selama 1 bulan pasti istiqomah itu. Kita kalau sudah jam 5.10 subuh pasti tidak makan. Itu pasti istiqomah 1 bulan. Sayang, keistiqomahan ini tidak dijadikan pelajaran untuk istiqomah ibadah setelah bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Makanya saya ulangi, berbuat baik itu gampang, istiqomah itu yang baik. Istiqomah itu yang sulit. Makanya sampai dinyatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah, kontinuitas, terus menerus, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena orang yang mempunyai karamah belum tentu istiqomah, tapi orang yang istiqomah sudah pasti dia mempunyai karamah. Berbuat baik itu gampang, mempertahankan kebaikan itu sulit. Mengaji itu gampang, mengaji tiap hari itu sulit. Salat tahajud itu gampang, bisa tahajud tiap hari itu sulit. Beristri itu gampang, mempertahankan istri tetap satu itu yang sulit. Yang tepuk tangan yang merasa itu berarti. Saya kebetulan termasuk yang istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Jadi saya istiqomah. Makanya saya sangat berterima kasih diundang ke Jeddah. Saya tahu Jeddah karena mulai dari Indonesia saya dengar kabar kalau ke Mekah dapat barokah, kalau ke Madinah dapat syafaat, kalau ke Jeddah dapat hurma. Sengaja pakai bahasa Arab istri saya itu. Jadi mohon kalau istri nanti tanya apa bahasa Indonesia hurma, jangan dikasih tahu. Bilang aja kurma yang masih mentah. Itu saudara. Lebih-lebih saya punya paman ini, alhamdulillah tidak istiqomah. Jadi nanti mudah-mudahan saya dikasih ilmunya saya paman sehingga Pertama, nafas pertama, alhamdulillah langsung nyelang. Ini berita Indonesia ada Egyptnya, itu boleh langsung nyelang. Bilok turun lagi lepai. Yang pertama, iman. Buahnya iman itu akan jujur. Orang kalau iman pasti jujur. Kenapa? Meskipun tidak ada yang mengawasi, tidak kelihatan polisi, tidak terekam CCTV, Allah yang mengawasi dia. Makanya orang yang beriman pasti jujur. Betul. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang jujur, amin. Terus yang kedua buah daripada Ramadan yaitu adalah istiqomah. Sehingga kita selama 1 bulan diatur makan kita. Kita pasti istiqomah. Kita tidak makan, berpuasa pasti sehat. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang disehatkan oleh Allah. Orang-orang yang tidak mempunyai penyakit. Kalau ada yang punya penyakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, amin. Kalau yang punya kesulitan, dimudahkan oleh Allah, amin. Kalau yang punya masalah, diberi jalan keluar dengan mudah, amin. Kalau ada yang punya hutang, mudah-mudahan cepat membayar hutangnya, amin. Kalau belum mampu membayar hutang, yang memberi hutangan mudah-mudahan lupa, amin. Ternyata maju dulu kan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan puasa kita diajari persatuan dan kekompakan. Al-ittihad. Amin Pak Maskur, amin Pak Persatuan. Maskur, amin Pak Maskur, amin syukran. Persatuan apa saja yang diberikan oleh Ramadan? Yang pertama, persatuan fil kaifiyah. Caranya kita berpuasa sama. Antara yang raja dengan yang rakyat itu pasti 12 jam.
Jadi nggak boleh. Saya raja masa ikut rakyat 12 jam, saya puasa 6 jam. Tak uli. Jadi sama antara orang yang di atas kata Kisantar dengan orang yang baba itu sama. Kaifiahnya sama. Sholat kaifiahnya bisa nggak sama itu. Ada orang yang boleh sholat berdiri, nggak bisa berdiri, duduk, betul? Nggak bisa sholat duduk, miring. Kalau miring harus yang kanan berada di bagian kiblat. Tidak bisa sholat miring, sholat terlentang. Terlentang, kaki menghadap kiblat, kepala dikasih bantal. Cuman bagian ibu-ibu kalau sampai yang sholat terlentang, izin dulu sama suami. Mas, saya yang terlentang ini mau sholat. Tampaknya aku ngecek main palka, padan paheran kabeh. Sholat itu caranya bisa gak sama. Bisa sholat duduk, bisa berbaring, bisa terlentang, bisa bil isyarah, bisa bil fikr. Tapi kalau puasa caranya pasti sama. Gak boleh. Saya gak bisa puasa 1 hari. Gimana kalau puasa setengah hari? Gak bisa. Puasa mengajarkan kita al-ittihad fil kaifiyah. Pasti sama caranya itu. Terus fil zaman, waktunya juga sama. Dari subuh sampai maghrib, nggak ada yang dari subuh sampai asar. Sehingga kalau kebersamaan ini kita diterapkan di luar Ramadan, kebersamaan ini kita jaga. Kita beda orang, kita beda provinsi, bahkan kita beda negara, tapi dengan puasa kita disatukan. Kalau sudah bersatu, kata ulama, al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah, ay tudminun najah. Dengan bersatu kita akan kuat, dengan kuat kita akan sukses. Kenapa kok kita bisa sukses di mana-mana? Karena kita bersatu, betul. Coba jari kita ini sama apa gak sama? Gak sama kan? Gak sama. Tapi kalau sudah ittihad bersatu, maka akan kuat. Kalau cuma 1 jari, ini mau neng betul. Tapi kalau pakai 5 jari bersatu, tinggal minta aku kuburan apa masaknya. Gini. Makanya kita jangan melihat perbedaannya, tapi kita fungsikan kebersamaannya. Ini gak sama. Ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Betul? Kata ulama, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Meskipun tidak sama, jangan saling menghina, karena setiap sesuatu itu ada keistimewaannya di hadapan Allah. Ada ibu jari, ini paling pendek. Ibu jari ini paling pendek, tapi jangan dihina. Kalau ada Pak Yusron yang ngantar ini ibu jari meskipun paling pendek, monggo Pak Yusron masuk, kan gitu lah. Paling pendek, tapi kalau ada pejabat, ada ulama yang ngantar ibu jari yang paling pendek, ini meskipun paling panjang jangan dibuat ngantar Pak Yusron. Pak Yusron tanya, di mana hammam? Sambian lurus ke barat, terus belok kiri, kira-kira ditampuk sama Pak Yusron. Betul? Makanya jangan dihina. Ini udah pendek kecil, buat ngantar gak bisa. Jangan dihina, fungsinya berbeda. Untuk apa? Kopeng ke tengah. Namun kopeng ibri jebol kok. Makanya kalau telinga gatal yang masuk ini ada bagiannya. Betul? Sehingga antara yang tinggi dengan yang sedang dengan yang rendah itu memang sengaja diatur oleh Allah. Untuk apa? Agar manusia saling membutuhkan. Betul? Kalau semua jadi pejabat, siapa yang jualan tomat? Betul? Kalau semuanya jadi rakyat, kacau nanti, tidak ada yang mengurus. Lagunya, minta lagunya. Lagunya ya, makanya